Saya menyampaikan terima kasih kepada Forkom ID yang masih tetap setia, walaupun PBID-nya mandek atau tidak bersuara di tengah-tengah hiruk-pikuk kesulitan para anggotanya. PBID tidak bersuara, tapi Forkom ID malah semakin kuat suaranya. Ini sesuatu yang perlu dihargai dan diapresiasi. Eh, Terima Alhamdulillah. kasih para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Khususnya kepada Prof. Herkutanto malam ini, saya mendengar sendiri buah pikiran Bapak yang luar biasa menurut saya karena berbeda dengan konseptor undang-undang dan PP yang selama ini jalan pikirannya yang pada Undang-Undang 36 2014, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, konsep pemikiran pada Undang-Undang Rumah Sakit, dan undang-undang lain yang tidak jalan, bahkan dimentahkan oleh MK, di undang-undang ini mendapatkan akomodasi yang sungguh luar biasa, tapi kelihatannya Bapak tidak sependapat dengan beliau. Ini luar biasa, Bapak bisa punya pendapat yang menempatkan kebenaran kebenaran substansial itu menjadi utama, itu patut diapresiasi dan dihargai oleh kita semua, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Saya minta izin untuk minum air sebentar. Maus, Ibu Komandan. sekalian, perkenankan saya untuk me- mau slide saya sedikit. Bar, gimana slide? Kacamata saya. Oh, ini ada. Share. Yang ini. 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 Ya. Jadi Bapak sekalian, mungkin saya agak berbeda dengan pembicara. Ya, saya ini kan tugasnya menanggapi. Jadi saya lebih banyak akan menanggapi penyampaian Pak Halim dan mungkin eh, menanggapi eh, proposal yang disampaikan atau mini proposal atau bukan proposal ya, tor yang disampaikan pada saya. Ya, Pak Halim, saya ucapkan terima kasih atas beberapa uraian-uraian Bapak. Bapak ini pantas jadi ketua disiplin Majelis Disiplin Profesi. Saya lihat Bapak sudah menyiapkan diri. Selamat. Saudara sekalian, saya minta izin ini untuk pertama kalinya barangkali saya bicara mengenai kajian kritis atas Undang-Undang 17 dan PP nomor 28, khususnya tentang majelis yang dalam dalam undang-undang disebut majelis dan dalam PP disebut dengan disiplin profesi. Ibu Bapak sekalian, saya sekadar mengingatkan aja bahwa dalam pasal 304 undang-undang itu disebut bahwa dalam rangka mendukung profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. Dan dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud tadi, Menteri membentuk majelis. Ada dua hal Ibu Bapak. Yang pertama, penegakan disiplin majelis ini ada untuk penegakan disiplin profesi. Dan disiplin majelis disiplin profesi ini dibentuk oleh menteri. Jadi, saudara bisa lihat sendiri bahwa disiplin profesi itu jauh di bawah menteri.
Padahal majelis ini menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Ayat 3-nya. Dan majelis ini, karena majelis ini penting untuk penegakan disiplin profesi, jadi ada kesepahaman semua pihak termasuk menteri bahwa disiplin profesi itu penting. Walaupun mungkin menteri tidak tahu apa itu disiplin profesi. Buktinya beliau mau untuk cawe-cawe soal disiplin profesi. Disiplin profesi itu hanya dikenal, dihayati oleh anggota profesinya. Bagaimana Stephen Johnson itu dikenal oleh seorang insinyur yang tidak tahu apa itu Stephen Johnson, mekanismenya, patofisiologinya. Dan kemudian dia terkait dengan keputusan untuk menertibkan dokter yang dianggap bersalah dalam Stephen Johnson. Seperti itu misalnya ini contohnya. Jadi Bapak sekalian, kritik saya pertama adalah pada pembuat undang-undang ini yang dengan mudah mengatakan bahwa menteri membentuk majelis. Majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Ini disiplin profesi, Ibu Bapak sekalian, bukanlah disiplin administrasi biasa. Kalau disiplin administrasi biasa, tunduk pada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini disiplin profesi, Bapak sekalian. Bagaimana seorang dokter objin yang dalam melaksanakan tugas-tugas prakteknya, dia secara tidak sengaja memotong ureter. Artinya ureter terpotong karena ketidakmampuannya menduga-duga bahwa di jalan ini ada organ penting seperti ureter. Dia tidak mampu mendeskripsikan antara ureter dengan mungkin dengan organ-organ lain. Dia terkesima dengan cairan yang keluar akibat kista ovari besar yang pecah ketika dia mau melakukan ketika dia laparotomi. Artinya ketidakmampuannya menduga-duga atau kecerobohan atau ketidakmampuannya untuk berlaku sangat hati-hati di sini, itulah yang dihukum. Dan itu hanya bisa diketahui oleh seorang ahli bedah, seorang ahli objin, minimal orang yang berpendidikan dokter. Kehadiran ahli hukum di dalam MKDKI juga sebetulnya itu sudah lama dipertanyakan. Karena norma yang diatur dalam MKDKI bukan norma hukum. Dia adalah norma disiplin. Jadi menghadirkan ahli hukum yang tidak ada hubungannya dengan norma disiplin, sebetulnya itu kekeliruan yang kali ini diulangi lagi. Tadi saya menangkapnya juga sama dengan penangkapan Prof. Herkutanto. Ibu Bapak sekalian, itu slide saya pertama. Slide kedua, oh maaf, ini slide pertama. Ini harusnya slide kedua. Pasal 307 dulu. Ini pasal 307. Pasal 307 ini bunyinya sebagai berikut. Ini yang Pak Halim tadi secara serta-merta dibahas oleh Pak Halim. Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada menteri. Ini semacam banding Bapak sekalian. Apabila ditemukan bukti baru, kesalahan penerapan, dan terdapat dugaan konflik kepentingan. Artinya di sini menteri bertindak sebagai hakim banding. Saudara, pada hakikatnya hakim banding itu lebih senior, lebih tinggi, lebih paham, dianggap secara umum dianggap lebih paham permasalahan, lebih punya pengalaman dalam pembuktian, memiliki karisma yang jauh lebih dari hakim yang ada di pengadilan pertama atau pengadilan di bawahnya.
Oleh karena itu disebut ada hakim agung, ada hakim tinggi, kemudian ada hakim pengadilan negeri. Karena pengakuan terhadap superioritas yang ada. Tapi bagaimana hakimnya ini seorang yang tidak mengerti masalah. Menteri itu jabatan politis. Dia tidak mungkin membaca halaman per halaman satu persatu. Akhirnya dia didukung, dibantu, disuplai oleh stafnya. Yang stafnya ini juga belum tentu luput dari konflik of interest. Kita kan tahu bersama di Kementerian Kesehatan itu kan ada staf yang 4 menteri, empat dia hadir sebagai penjilat. Kan kita lihat sendiri, kita tahu sendiri penjilat. Di saat Menteri Terawan dialah yang membuat itu eh, apa namanya Permenkes. Di zaman sekarang juga dialah, sebelumnya juga tipe-tipe seperti ini kalau ini kemudian ada pada pasal 307 ini, maka inilah yang disebut dengan abuse of power dari menteri. Lagi pula memang tidak layak itu menteri sebagai banding untuk sebuah persoalan yang sangat teknis, disiplin, profesi. Tapi kan kita semua diam. Tapi tidak apa-apa, memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini subjek untuk uh, subjek untuk Uji negara materi. diri. Uji materi. Pasal 308. Ini sama dengan Pak Herkutanto tadi. Pada pasal 308 tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi. Ini pidana ibu sekalian. Pada ayat 2 hampir sama, bertanggung jawab atas tindakan perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan yang merugikan pasien secara perdata dimintakan rekomendasi. Ibu bapak sekalian, ini ada kejanggalan yang luar biasa. Ketika pidana pada pasal 308 pidana itu kan berarti penyidik kepolisian harus minta rekomendasi. Ibu bapak sekalian, saya berulang kali berhubungan dengan Barreskrim. Bukan saya menghubungi kawan-kawan Barreskrim yang berkonsultasi, bertanya pada saya, ini bagaimana menurut Bapak? Saya juga bingung menjawab. Karena kepolisian itu didukung dan di backup oleh undang-undang. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pasalnya sudah sangat jelas, pasal-pasalnya sudah sangat jelas, dia adalah lex spesialis di bidangnya. Jadi kalau kita bilang ini undang-undang kesehatan yang lex spesialis di bidang kesehatan, juga tidak terlalu tepat. Karena lex spesialis berhadapan dengan lex spesialis. Oleh karena itu, di dalam pembahasan undang-undang baru, undang-undang RUU kepolisian yang baru, dia sudah meletakkan pasal-pasal untuk melawan pasal ini. Jadi ini bakalan tidak jalan. Hampir pasti pasal 308 rekomendasi itu polisi akan mengabaikan pasal ini. Hampir pasti. Dan itu ada dikatakan dalam 2 minggu kalau tidak ada rekomendasi ya pasal itu eh, penyidikan itu akan berlanjut. Saudara, atau tidak dibutuhkan rekomendasi lagi. Pada ayat 2 dikaitkan dengan perdata. Saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, perdata itu kan laporannya ke panitra dan langsung kepada hakim yang ditunjuk, hakim perdata. Bagaimana seorang hakim perdata itu meminta rekomendasi ke majelis yang dibentuk oleh menteri? Padahal kita tahu bersama itu perlawanan terhadap kekuasaan kehakiman. Tidak mungkin itu ibu bapak sekalian. Seorang hakim
meminta rekomendasi dari seorang hakim, meminta rekomendasi dari majelis. Yang majelis itu adalah dibentuk oleh menteri. Jauh, jauh, sangat jauh dia punya eh, dia punya apa namanya eh, tingkat kewenangannya itu sangat jauh. Jadi ini juga saya tidak tahu apakah ini lucu, tapi saya sebut aja kekaburan dalam campur aduk. Lagi pula ibu bapak sekalian, yang saya perlu sampaikan, saya sependapat 120% dengan Prof. Herkutanto. Norm ini yang diatur dalam disiplin profesi itu norma disiplin. Norma disiplin. Sekali lagi, disiplin itu norma, norma sendiri. Norma disiplin. Sementara hukum itu norma hukum, dua hal yang sangat berbeda, tidak ada hubungan sama sekali. Saya setuju 100% dengan 120% dengan Pak Herkutanto bahwa perbedaan norma ini tidak boleh dicampur adukan. Ibu sekalian, kini saatnya kita lihat keganjilan atau kelancungan. Lancung itu bahasa bahasa Indonesia. Mungkin daerah-daerahnya Pak Zul Asdi ini kelancungan. Dulu Bahasa ada. Melayu, bahasa Hah? Melayu, Bro. Bagaimana Pak? Bahasa Melayu itu Lanjung Bahasa itu. Melayu, iya, iya, betul. Tapi ini juga dapat diinterpretasi sebagai kecurangan, Pak. Kenapa kecurangan? Karena mendudukan dua hal yang berbeda. Mari kita lihat. Pasal 713, Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi, tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas-tugas seperti dimaksud pada ayat 1, Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi penerimaan dan verifikasi pengaduan. Ini sama dengan pasal 66. Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi. Semuanya masih disiplin profesi. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Pengambilan putusan atau atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin. Dan terakhir pemberian rekomendasi. Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang diminta pertanggungjawaban atas tindakan perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien. Saudara kan tahu dalam pasal yang lain anggota di Majelis Disiplin Profesi ini terdiri ada wakil masyarakat, ada juga wakil dari Kementerian Kesehatan, ada juga sarjana hukum, wakil profesi. Bagaimana orang dari berbagai disiplin itu bisa menentukan kesalahan-kesalahan dalam disiplin. Jadi kita mengulangi kesalahan kita pada si. Mungkin kita mengambil contoh juri ya, juri di common law. Tapi kan jangan lupa juri di common law itu hanya menentukan tingkat kepatutan seorang itu bersalah atau tidak. Tapi di sini menentukan seorang itu perlu diberi rekomendasi atau tidak. Jadi proses hukum itu dimulai dari sini. Sesuatu yang sebetulnya hampir-hampir agak sukar bisa diterima oleh akal sehat. Tapi inilah Indonesia aku. Sudah sekalian, pasal 717. Dalam melaksanakan Majelis Disiplin Profesi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana masuk pasal 17 harus berkoordinasi dengan menteri dalam rangka menjamin kesesuaian. Berkoordinasi Bapak sekalian artinya apa? Kehilangan independensi. Jadi menteri ada seseorang ini perintah menteri. Menteri sendiri tidak mengatakan.
Tapi dia menyurat atau dia nelpon. Jadi budaya-budaya seperti itu hidup kembali. Shh, minuman saya tadi di sini. Jadi saudara, jadi saudara harus berkoordinasi dengan menteri. Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi, saudara. Ini bukan tugas biasa. Ini tugas memutus kesalahan orang, memeriksa laporan dan memutus pengaduan orang lain. Kok ada koordinasi dengan menteri? Jadi nanti ada seseorang yang atas nama menteri menelpon. Ini perintah menteri. Ya, Pak Halim itu sebagai ketua majelis disiplin profesi, masa ia harus setiap saat ada telepon, dia harus ngecek ke menteri. Pak Menteri, memang Bapak untuk perkaranya pengaduannya Bu Dewi, Bapak memang memerintahkan supaya Bu Dewi dimenangkan atau bagaimana atau bagaimana. Itu kan tidak mungkin dilakukan. Ya, ini pasal 17 ayat 1. Pasal 17 ayat 2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana masa ayat 1 tidak sesuai dengan kebijakan ditetapkan oleh menteri, menteri dapat melakukan penyesuaian. Saudara sekalian, ini luar biasa. Zaman seperti ini sekarang menteri ini diberi kekuasaan yang luar biasa, sangat luar biasa. Ini sama dengan negara komunis, Ibu Bapak sekalian, di mana pemerintah mengambil alih seluruh fungsi-fungsi tugas kontrol dan pelaksanaan dari pilar-pilar pembangunan itu diambil alih semua oleh pemerintah. Jadi unsur-unsur masyarakat, stakeholder dan sebagainya itu tidak punya lagi peran, apalagi tidak punya lagi kedudukan, apalagi peran. Ibu Bapak sekalian, pasal 717 ini sudah jelas ini adalah pasal-pasal titipan. Karena dia bertentangan dengan demokratisasi Pancasila. Dan ini bertentangan juga dengan nafas untuk membagi sebanyak-banyaknya tugas fungsi dan kewenangan dalam urusan-urusan kemasyarakatan itu kepada masyarakat. Itu ciri negara demokrasi modern. Kalau yang ini ciri negara komunis. Ibu Bapak sekalian, pernah nggak IDI bersuara? Tidak, IDI itu tidur. Dikasih minum obat tidur. Diberi obat tidur. Saya tidak tahu dalam bentuk apa obat tidurnya. Tapi itu kenyataan. Ini sebetulnya harus disuarakan. Harus disuarakan. Tapi kan ya memang ini kalau PP ini kan relatif lebih mudah karena dia di tingkat MA. Dan kontrol masyarakat terhadap putusan MA itu kan berjalan dengan baik. MA juga gerah juga kalau kasus Vina ini hakim memutuskan eh, penjara seumur hidup, hukuman badan itu seumur hidup. Kemudian ada hakim di Surabaya membebaskan kasus pembunuhan yang misalnya seperti itu. Itu Mahkamah Agung sangat gerah, sangat gerah. Jadi kalau seperti ini juga ada dilakukan uji uji legal review, ya eh, saya kira menarik perhatian publik ini sangat hati-hati. Namun sebaiknya jangan dilakukan sekarang. Dilakukan setelah kabinet baru. Kalau sekarang ini kan semua zaman zaman edan ini, periode ini. Saya kira selesaikan dulu periodenya. Kita juga pada pasal Undang-Undang 17 tadi kita akan lakukan tidak di zaman Pak Menteri Kesehatan yang edan ini. Kita akan lakukan setelah berikutnya. Saudara sekalian, hal-hal yang memprihatinkan karena melanggar azas-azas kepatutan hukum serta kelaziman dalam hukum administrasi negara. Itu ada beberapa tadi sudah disebut oleh Prof. Herkutanto. Namun saya belum selesai membuatnya. Hari ini ada cukup banyak kesibukan dan saya harus pergi. Tapi ini kurang lebih tadi sudah saya sebut, misalnya
mencampur barukan norma. Dokter gigi di seluruh dunia itu ada 3 norma yang menerpa mereka. Norma pertama adalah norma etik, norma kedua adalah norma disiplin, dan norma ketiga norma hukum. Norma etik itu adalah milik organisasinya. Jadi semua organisasi tentu ada kode etiknya. Kualitas organisasi ditentukan dengan seberapa jauh dia mengatur kode etik anggotanya. Saya saya sering di depan mahasiswa saya memberi contoh paguyuban penjual makanan di Malioboro itu. Ketika ada ada orang Jakarta yang berlibur ke Jogja dan eh, 3 orang wanita memesan 2 mie ayam, 2 es jeruk, dan satu eh, apa lupa saya apa satu makanannya, ditagih 350.000. Mereka viralkan itu, dan ternyata paguyuban bereaksi, dan ternyata itu yang penjual itu adalah penjual baru yang belum menjadi anggota paguyuban. Dia menjualnya juga paling timur dari eh, Jalan Malioboro itu ke arah Hotel Mutiara, ke sananya lagi itu. Dan itu dia belum masuk paguyuban, jadi dia belum tahu aturan-aturan paguyuban dalam penentuan harga. Dan paguyuban mengambil langkah yang cukup menertibkan mereka ini ya, penjual baru ini. Artinya, setingkat paguyuban penjual makanan pun ada upaya untuk menegakkan etika bekerja di dalam, apalagi untuk dokter. Jadi ini juga harus kuat. Makanya kita juga sedih kalau MKK kita tidak kuat. MKK di tingkat cabang, di tingkat wilayah itu tidak membiarkan anggotanya berbuat sesuatu yang merugikan pasien dan tidak mengambil langkah itu. Nah, itu etik. Pelanggaran etik di benar-benar harus diteliti oleh perhimpunan atau oleh anggota, oleh organisasinya. Disiplin, kalau disiplin itu oleh mereka yang terlibat di dalam profesi itu, dan itu sudah benar. Seperti MKDKI ini, konsep Undang-Undang 29 itu sudah benar. Satu-satunya kesalahan itu adalah memasukkan unsur hukum di dalamnya yang sebetulnya memperkeruh keadaan. Dan itulah sebabnya akhir-akhir ini masuk juga itu kebiasaan-kebiasaan yang ada kurang baik di luar. Sudah masuk juga ke MKRI, jangan Anda anggap tidak ada ya. Saya punya fakta, saya punya data. Tapi untuk apa kita bicarakan? Itu bukan MKD sekarang aja, yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Cuma sangat tertutup. Ibu Bapak sekalian, eh, itu disiplin. Kemudian hukum. Hukum itu hukum negara. Sudah ada perangkat dia yang tidak bercampur baur, tidak bersinggungan dengan profesi. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, baik perbuatan melawan hukum maupun perbuatan melanggar hukum, itu eh, harus disentuh oleh hukum. Itu kekaburan norma. Kemudian yang kedua, independensi majelis yang begitu eh, seolah-olah semuanya kan dipegang oleh menteri, kolegium dipegang menteri, PNPK disahkan oleh menteri. Jadi seperti sekarang ini kan bedah plastik, kulit, dan dokter-dokter umum yang bergerak di bidang estetika itu masih tidak satu suara. Ketika kementerian berada di salah satu pihak, maka itu kurang bagus, kurang bagus. Harusnya berdiri di atas semua kaki, semua pihak. Nah, dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin semuanya dipegang oleh negara. Tadi saya sudah sebut ciri khas negara demokrasi modern itu menyerahkan urusan-urusan kemasyarakatan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Bukan mengambil, dan masyarakat itu sebagai penonton saja seperti yang diperlakukan sejauh ini. Sejauh ini kan banyak sekali tipu-tipu, banyak sekali bohong-bohong. Disebut, oh ada 100 sekian kali, 198 kali meaningful participation. Padahal
semua partisipasi yang diserahkan, disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan itu tidak satupun yang diambil. Nah, itu meaningful participation ala apa itu? Ala BGS. Yang sebetulnya melanggar prinsip-prinsip dalam kehidupan yang demokrasi yang benar. Saya kira Ibu Bapak sekalian itu aja dulu saya sampaikan. Saya terus terang tidak tidak sepandai kawan-kawan lain membicarakan yang muluk-muluk. Saya memberikan saja hal-hal yang sifatnya kajian kritis. Ya, sebagai guru saya hanya bisa melihatnya yang memang perlu kita kritis bersama karena dia menyangkut menyangkut semua kepentingan stakeholder. Ibu Bapak sekalian, ada satu poin yang tadi saya mau singgung. Ketika